Selamat sore, kita kembali kepada KPA online Tamrin yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis. Pada malam ini kita membahas dengan judul yang baru, yaitu berjudul tentang masa depanmu, bersumber dari Suara Nubuatan, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua yang boleh mendengarkan pembahasan pada kali ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah yang penuh pengasihan, Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, terpujilah namamu Tuhanku. Terima kasih atas segala berkat penjagaanmu sepanjang 1 minggu ini, sehingga kami boleh berjumpa kembali dalam mempelajari firman-Mu, yang kali ini menjadi judul tentang masa depanmu Tuhan. Tuhan, biarlah materi ini boleh menguatkan hati dan pikiran kami. Diberkatilah setiap orang yang menyimak pembahasan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan menjadi berkat bagi mereka semua, khususnya bagi orang-orang yang beriman kepadamu Bapa. Tuhan, kami serahkan sepanjang kegiatan pada hari ini, kiranya semua boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pembahasan kita pada hari ini adalah berjudul tentang masa depanmu. Sepasang dokter yang dia merupakan adalah pasangan hidup, Patricia dan David, merasek menyaksikan banyak sekali kekecewaan hati di tempat kerja mereka. Sebagai spesialis pediatrik, mereka menangani banyak anak-anak yang menderita. Tetapi mereka terkejut oleh kenyataan bahwa beberapa anak dapat mengatasi bencana, sedangkan yang lainnya hancur di dalamnya. Kenapa? Mengapa? Misalnya seorang anak harus menggunakan obat-obatan, sedangkan yang lainnya pergi ke kampus. Mengapa beberapa anak korban dari penyiksaan boleh tumbuh menjadi penyiksa, sedangkan yang lainnya tumbuh menjadi orang tua yang baik-baik? Kedua dokter tersebut melakukan survei intensif untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Hasil didapat di dalam penelitian mereka, suatu sifat penolakan terus muncul di antara anak-anak yang selamat dari trauma dan terus maju untuk membangun hidup yang sehat. Rahasianya, sebuah dasar pandangan hidup yang optimis dan penuh harapan. Harapan membuat perbedaan. Ternyata harapan melebihi segalanya, membantu kita melawan rintangan ketika mereka bertumpuk melawan kita. Umat manusia sangat memerlukan pertolongan. Tetapi bagaimana kita mendapatkannya? Harapan susah dicari di dalam dunia kita. Sampai kita melihatnya dari sisi nubuatan Alkitab. Panduan Suara Nubuatan ini menyelidiki ramalan yang luar biasa yang telah mengilhami pribadi-pribadi yang tak terhitung jumlahnya
dengan harapan yang penuh semangat. Sebuah ramalan Alkitab yang mengagumkan. Sekitar 500 tahun yang lalu sebelum kelahiran Kristus, Tuhan memberikan sebuah penglihatan yang menakjubkan tentang masa depan melalui Nabi Daniel. Tuhan menampakkan garis besar dari sejarah dunia dalam masa 2500 tahun. Dari masa Daniel sampai dunia kita sekarang. Ramalan ini berasal dari mimpi yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar, raja dari Babel, sekitar 2500 tahun yang lalu. Mimpi itu sungguh meresahkan sang raja. Akan tetapi dia tidak dapat mengingat mimpi itu setelah dia bangun. Setelah semua orang-orang Babel yang bijaksana gagal menolong sang raja untuk mengingat atau mengartikan mimpinya, seorang pemuda Yahudi yang bernama Daniel tiba di tempat kejadian. Ia menyatakan bahwa Tuhan penguasa surga tentunya dapat mengungkapkan semua misteri. Ketika berdiri di depan sang raja, Daniel dengan berani mengatakan, "Ya Raja, tuanku telah melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi dan sebagian lain dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Tertulis pada Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Patung ini secara sekilas sepertinya tidak berhubungan dengan menemukan harapan di masa kini. Tetapi tunggu dulu. Ramalan diinterpretasikan. Setelah memberitahukan secara tepat kepada Nebukadnezar yang terpesona tentang apa yang dilihatnya di dalam penglihatannya, Nabi Daniel menjelaskannya. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Daniel 2 ayat 36. Kepala yang terbuat dari emas melambangkan apa kekuatan dunia yang Daniel beritahukan kepada raja yang disimbolkan oleh kepala dari emas. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta alam telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tertulis pada ayat 37 dan 38.
Daniel mengatakan kepada penguasa kekaisaran dunia yang terbesar, dia adalah Nebukadnezar. Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Tuanku yaitu Babel diwakili oleh patung kepala emas. Dada dan tangan dari perak. Dari persepsi manusia, Babel kelihatannya seperti sebuah kerajaan yang akan abadi selamanya. Tetapi apa yang dikatakan dalam nubuatan akan terjadi kemudian. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Tertulis pada ayat 39. Dalam penggenapan nubuatan Tuhan, kerajaan Nebukadnezar hancur menjadi puing-puing pada saat Sirus, jenderal dari Persia, menumbangkan kerajaan Babel di tahun 539 sebelum Masehi. Jadi, dada dan tangan dari perak menggambarkan Medo-Persia, kerajaan besar lainnya. Perut dan pinggang dari tembaga. Apa yang diwakilkan oleh bagian patung dari logam yang besar ini? Kemudian, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Tertulis pada ayat 39. Perut dan pinggang dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani. Alexander yang agung menaklukkan Mede dan Persia, lalu mengubah Yunani menjadi kerajaan besar ketiga di dunia. Dia telah memerintah dari tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Masih berlanjut. Paha dari besi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, kata Nabi itu. Yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan semuanya. Tertulis pada ayat 40. Setelah kematian Alexander, kerajaannya menjadi lemah dan terpecah menjadi bagian yang saling bermusuhan. Sehingga akhirnya pada tahun 168 sebelum Masehi, pada peperangan di Pydna, kerajaan besi Romawi menghancurkan Yunani. Kaisar Agustus memerintah kekaisaran Romawi pada saat Yesus lahir sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pada Lukas 2 ayat 1. Kristus dan para muridnya hidup selama periode yang digambarkan oleh kaki dari besi. Gibbon, sejarawan pada abad 18, tidak memiliki keraguan dalam pikirannya mengenai ramalan Daniel ketika ia menulis patung dari emas atau perak atau kuningan yang mewakili negara dan raja secara telah dihancurkan secara berurutan oleh kerajaan besi Romawi. Itu yang diungkapkan Edward Gibson dalam The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. John and the Morris and Company, volume 4, halaman 89. Coba pikirkanlah sejenak mengenai ramalan ini dari sudut pandang manusia. Bagaimana mungkin Daniel yang hidup di zaman Babel mempunyai gagasan beberapa banyak kerajaan yang akan mewarisi satu sama lain dalam jangka waktu
ratusan tahun ke depan. Kita pun kesulitan memperkirakan apa yang akan terjadi dengan pasar saham minggu depan. Dan bahkan Babel, Medo-Persia, Yunani, dan Romawi muncul berurutan persis seperti yang diramalkan. Seperti anak sekolah yang patuh dalam barisan. Apakah Tuhan mengatur masa depan? Ya. Dapatkah kita memiliki pengharapan berdasarkan rencana besarnya? Jawabannya adalah ya. Masih berlanjut. Telapak dan jari kaki dari besi yang bercampur tanah liat. Akankah kekuatan dunia kelima mengalahkan Romawi? Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang priuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Seperti dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Daniel 2 ayat 41 dan 42. Nabi itu meramalkan bukan kerajaan dunia kelima, tetapi pembagian dari kerajaan besi Romawi. Romawi akan terpecah menjadi 10 kerajaan seperti dilambangkan oleh bagian kaki dan jari-jari kaki patung itu. Apakah itu benar-benar terjadi? Tentu saja terjadi. Selama abad keempat dan kelima Masehi, penjajah yang kejam dari utara datang terus-menerus menghancurkan kerajaan Romawi, menghasilkan kekalahan demi kekalahan. Akhirnya, ke-10 suku bangsa mendapatkan sebagian besar kerajaan Romawi Barat dan 10 negara wilayah yang merdeka berdiri sendiri di dalam wilayah Eropa. Demikianlah jari-jari kaki itu melambangkan negara modern dari Eropa saat ini. Lalu zaman kita di dalam ramalan Alkitab. Apakah Daniel meramalkan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk menyatukan negara-negara Eropa di bawah satu pemimpin? Seperti Tuanku lihat besi bercampur tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak akan bisa bercampur dengan tanah liat. Daniel 2 ayat 43. Berulang-ulang orang-orang yang berkuasa telah mencoba menyatukan Eropa. Tetapi setiap kali mereka gagal mencapai tujuannya. Napoleon merupakan yang paling dekat kepada keberhasilan dibandingkan dengan yang lain dalam usahanya menyatukan Eropa. Tetapi mungkin karena memikirkan ramalan ini, saat dia melarikan diri setelah dikalahkan dari peperangan Waterloo, dia berseru, "Kekuatan Tuhan terlalu besar untuk saya." Kaisar Wilhelm II dan Adolf Hitler menciptakan pasukan terkuat di dunia di masa mereka. Tetapi kita lihat satu demi satu gagal dalam menyatukan Eropa di bawah pengawasan mereka. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah pancangnya.
Orang-orang akan bercampur dalam perkawinan, tetapi tidak akan menjadi satu kesatuan. Akibat dari dua perang dunia membuktikan bahwa Tuhan memegang masa depan di dalam tangannya. Dia mengatur sepenuhnya. Hal itu tentu cukup untuk memberikan kita pengharapan, ketenangan pikiran, dan keyakinan tentang rencananya untuk hidup kita. Sebuah pandangan ke masa depan. Tahukah Anda bahwa hanya satu bagian dari ramalan Daniel yang belum dipenuhi? Apakah arti dari batu yang menimpa patung pada kakinya, menghancurkannya menjadi debu dan menjadi kerajaan besar yang menguasai seluruh dunia? Kita kupas pada judul berikut ini. Tetapi pada zaman raja-raja atau negara-negara modern Eropa, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44. Raja-raja itu mungkin hanya mengacu pada raja-raja yang dilambangkan oleh kaki dan jari-jari dari patung tersebut. Penguasa dari Eropa modern menunjuk kepada kita batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia telah menimpa patung itu dan menghancurkannya menjadi pecahan-pecahan dan akan memenuhi seluruh bumi. Ayat 34, 35, dan 45. Segera Yesus akan turun dari surga untuk mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan kebahagiaan dan kemudian kedamaian. Kemudian Kristus batu zaman dan raja atas segala raja akan memerintah dunia selamanya. Semua di dalam ramalan Daniel pasal 2 telah tercapai kecuali peristiwa yang terakhir, yaitu hancurnya patung itu oleh batu. Menurut waktu Allah, kita sekarang telah mendekati titik klimaks kedatangan Kristus ke dunia kita. Yesus Kristus, Anak Allah, segera akan mengakhiri pertarungan berdarah yang panjang dalam sejarah manusia dan membentuk kerajaan abadinya yang penuh kasih dan kemurahan. Lalu apa mimpi raja dan Anda? Ramalan ini telah menunjukkan kendali tangan Tuhan dalam kejayaan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Tuhan tahu masa lampau. Dan ramalan Alkitab ini secara jelas menunjukkan masa depan juga. Jika Tuhan mengatur pergerakan bangsa-bangsa dengan sedemikian tepatnya, tentu Dia akan mengatur kehidupan setiap orang. Yesus meyakinkan kita, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 30 hingga 31. Keyakinan iman akan anugerah Allah akan dapat menjadi penawar dari semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Pengharapan itu adalah sauh yang
kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19. Ilmuwan abad 16 Erasmus menghubungkan kecelakaan yang terjadi sewaktu pelayaran laut yang tidak dapat dilupakannya selama sisa hidupnya. Kapal layarnya kandas di dalam badai saat ombak yang ganas menghantam kapal dan kapal itu mulai pecah. Bahkan para pelayar pun panik, para penumpang hampir histeris. Sebagian besar berteriak minta tolong kepada Santa pelindung mereka, menyanyikan lagu-lagu pujian dan memohon keras dalam doa. Erasmus mendapatkan satu penumpang yang bereaksi sangat berbeda. Dari kami semua, Erasmus menulis, satu-satunya yang paling tenang adalah wanita muda yang menggendong seorang bayi yang sedang dijaganya. Dia adalah satu-satunya yang tidak berteriak, menangis, atau menawar dengan surga. Dia tidak melakukan apapun kecuali berdoa secara diam-diam, sementara mendekapkan bayinya erat ke dalam pelukannya. Doa ini Erasmus menyadari hanya merupakan kelanjutan dari kebiasaan hidupnya yang penuh doa. Dia kelihatannya mempercayakan dirinya kepada Allah. Pada saat kapal mulai tenggelam, wanita muda ini ditempatkan di atas sebuah papan. Diberikan tiang kapal untuk dipakai sebagai dayung dan dilepaskannya ke dalam ombak. Dia harus menggendong bayinya dengan satu tangan dan berusaha mendayung dengan yang lain. Hanya sedikit orang yang berpikir dia akan selamat dalam ombak yang keras. Tetapi keyakinan dan ketenangannya membuat dia tetap tegar. Wanita muda dan bayinya adalah yang pertama yang mencapai pantai. Pengharapannya kepada Tuhan yang bisa dipercaya dapat membuat semuanya berbeda. Bahkan pada saat seluruh dunia kelihatan runtuh di sekitar kita, kita tidak berada di luar mengayuh sendirian. Sebuah tangan yang lebih kuat memandu dan menggendong kita. Jika Anda mau datang kepada Kristus dengan penuh penyerahan, Dia akan memberikan Anda sebuah keyakinan yang akan membawa Anda melalui sebuah badai. Temukan kedamaian adikodrati yang Yesus janjikan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Apakah Anda mempunyai kedamaian yang seperti itu? Jika Anda telah memilikinya, berterima kasihlah kepada Yesus Juru Selamatmu. Namun jika tidak, mengapa Anda tidak mengundang Dia masuk ke dalam hidupmu hari ini? Demikianlah pembahasan kita pada petang hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Tuhan Maha Besar, Maha Kasih. Hingga saat ini kami telah melihat kuasa-Mu.
kami telah melihat satu persatu terjadi sesuai yang telah diramalkan oleh Daniel melalui suaramu yang hadir ke dalam hati dan pikirannya. Oh Tuhan, kami telah melihat itu dan kami sedang menantikan peristiwa akhir di mana Engkau telah menyediakan tempat bagi kami Bapa. Dan kami ingin Engkau hadir di dalam hati kami saat ini untuk menguatkan kami tetap menjalani kehidupan ini bersamamu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas segala yang Kau berikan hingga saat ini. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, agar kami boleh memuliakan nama-Mu bersama-sama kembali Bapa. Berkatilah setiap orang yang boleh mendengar dan menjalaninya dan mengaplikasikan dalam kehidupannya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhanku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.